Kali ini Teater Gemblong akan membawakan naskah dari Putu Wijaya dengan judul SOS, sutradara Faiz Gemblong dan pemainnya adalah Siti Makfurah. SOS. Seorang nenek tengah diwawancari oleh wartawan. Dia menyampaikan keresahannya tentang kemajuan teknologi yang semakin menggerus habitat teritorialnya. Dengan adanya teknologi canggih seperti sekarang ini, di antaranya film kartun, radio, film video game, internet, komik, dan yang lainnya. Dongeng-dongeng yang menceritakan tentang zaman dahulu seperti dongeng raksasa, peri, putri raja, pangeran, binatang-binatang yang berbicara, Abu Nawas, si Kancil, si Kabayan, Pak Balang Tama, Ikwat Ngamah, Sakurian, Angling Dharma, serta pohon-pohon yang menyanyi sudah tidak ada lagi. Dan tokoh-tokoh wayang yang mengenalkan anak pada watak dan esensi baik dan buruk, salah dan benar pun melenyap. Para punakawan yang mengajarkan tentang kesederhanaan, kerendahan hati, kebijaksanaan, etika, dan pandangan hidup timur yang menanamkan budi pekerti, sopan santun, rasa kekeluargaan, persaudaraan, harmoni, dan gotong royong pun jadi asing. Akibat dari semua ini, warga usia produktif serta para kawula mudanya sekarang terinfeksi berbagai virus. Dan perlahan-lahan bangsa kita sudah kehilangan tiang penyangga negara di masa depan. Langsung saja untuk pementasan yang kedua, Teater Gemblong Kabupaten Tegal dengan judul SOS, naskah Putu Wijaya, sutradara Faiz Gemblong dan pemainnya Siti Makfurah. Selamat menyaksikan.
oleh kelompok LGBT yang mengadukan perlakuan kecil dan diskriminatif terhadapnya kepada Bapak Presiden. Aku berhajat mengadukan nasib kami, para nenek, kepada Bapak Lurah saja. Istana Presiden kejauhan, belum sampai di situ. Asmaku sudah kambuh. Begini, mas-mas dan mbak-mbak wartawan, begini, mas-mas dan mbak-mbak wartawan. Di dalam keluarga kita sekarang, kami, para nenek, sudah digusur, sudah tidak lagi pegang rol. Istriku sudah dirampas oleh pasar dengan paksa dan kasar. Nasib kami sebagai pemasok dongeng kepada anak cucu sangat tragis. Kami yang dulu adalah barisan pembelajaran moral pada si imut-imut usia dini itu sudah di-KO secara tidak jantan. Buku dongeng, komik, film kartun televisi, radio, film, game, internet, dan acara-acara barongsai, lomba menggambar, dan lain-lainnya yang ada di mall sudah mengacak-acak teritorial habitat kami dengan brutal. Kami digusur tanpa ganti rugi, tanpa ada tempat penampungan. Nasib kami 100 kali lebih premium dari warga Kalijodo yang sudah disulap menjadi jalur hijau. Dongeng-dongeng kami yang dulu jadi umpan untuk cucu, untuk mengumpulkan cucu supaya tidak keluyuran, supaya cepat tidur,
Disikat habis oleh produk-produk yang hebring, mewah, bergengsi, dan hanya memberikan kangenan toh kepada anak cucu. Hiburan anak cucu sekarang sudah menjadi industri raksasa yang puas. Segala macam yang menghibur dan menghibur sudah diproduksi secara besar-besaran dengan perencanaan matang, modal triliunan, dan kampanye canggih yang beringas. Cucu-cucuku sudah menjadi sasaran empuk pada komoditi dagang kolonial baru. Diincar oleh modal-modal besar yang hanya mau mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan faktor pendidikan, moral, dan tata krama kepribadian kita. Mereka kerus anak cucuku, lalu dimasukkan ke dalam gerobak sampah untuk dibuang ke neraka. Predator iblis berdasi kupu-kupu itu mempergunakan teknologi dengan kampanye, berani rugi. Perintah bos itu menghisap habis darah anak-anak korbannya. Perlahan-lahan bangsa sudah kehilangan tiang-tiang penyangga negara di masa depan. Yang paling mengerikan, tidak banyak di antara kita yang peduli, padahal mereka tahu itu sangat menakutkan. Bahkan banyak di antara ortu malah bahagia, merasa dirinya sudah menebus masa kecilnya yang tak bahagia. Karena kini mereka bisa menumpahkan segala kesenangan yang berlimpah untuk anak-anaknya. Mereka tidak mau anak-anaknya mengulang nasib mereka dulu, yang hanya punya kodok, jangkrik, cicak, dan kucing untuk teman bermainnya. Sekarang mereka buka kocek selebar-lebarnya. Apa saja yang membuat anak tertawa dan berteriak, "Wow!" diborong. Asal anak tidak merecoki waktu yang sudah dimonopoli oleh karir. Lalu, bagai burung lepas sangkar, para orang tua bebas, merdeka, bablas
menghanyutkan rumah waktu tidur mendekut di dalam kesibukan karirnya mencari uang. Anak dipasrahkan pada tuan kolonial anyar dari pasar buatan luar negeri. Tidak nyadar anak-anaknya, cucu-cucuku sudah lumpuh terbunuh oleh mimpi-mimpi gemerlapan rekayasa para pedagang iblis. SOS, 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 sekarang jadi lembek, lebay, letoy, ongol-ongol, aku. Bawel, berisik, kayak anjing cikuak-kuak. Uguk, uguk, uguk. Doyan protes bukan karena ketidakadilan atau ketidakbenaran, tetapi karena limpahan kenikmatan yang bagi mereka masih kurang. Belum cukup. Lagi, tambah lagi. Belum cukup. Tak pernah cukup. Pernah cukup. Cucu nenek sekarang tidak pernah lagi, tidak bisa lagi, tidak mau berpikir. Cucu nenek sekarang sudah tidak mau berpikir, tak punya karakter. Ini namanya bencana nasional yang tidak kelihatan. Diam-diam, kiamat sudah terjadi tanpa permisi, tanpa banyak publikasi. Habis, para wartawannya pada sibuk mengejar sensasi. Gosip artis dan celoteh polisi yang mau jadi selebriti. Cucu nenek sekarang nampaknya saja sehat, ceria, dan lucu. Padahal
Sejatinya mereka sedang berlarian di atas lumpur berbahaya. Mereka teler, dimanjakan berbagai dongeng baru tentang masa depan yang sama sekali putus dengan masa lalu. Tidak ada lagi masalah. Padahal itu semua adalah hanya ilusi yang diciptakan oleh para pesulap dan para pedagang yang haus duit itu. Narkoba dinobatkan sebagai bahaya terbesar karena tidak lagi hanya berkutat di belantika kaula muda saja, tetapi sudah merambah ke wilayah anak-anak. Tetapi sebenarnya lebih berbahaya lagi pikiran mereka yang dilumpuhkan perlahan-lahan oleh santapan rohani yang sudah melumat mereka jadi ongol-ongol. Dongeng nenek tentang raksasa, peri, putri raja, pangeran, binatang-binatang yang berbicara, Abu Nawas, si Kancil, si Kabayan, Abalang Tamak, Ikuat Ngamah, Sang Kuriang, Angling Dharma, serta pohon-pohon yang menyanyi tak ada lagi. Tokoh-tokoh wayang yang mengenalkan anak pada watak dan esensi salah dan benar, baik dan buruk melenyap. Para punakawan yang mengajarkan tentang kesederhanaan, kerendahan hati, kebijaksanaan, etika, dan pandangan hidup timur yang menanamkan budi pekerti, sopan santun, rasa kekeluargaan, persaudaraan, harmoni, dan gotong royong jadi asing. Cucu-cucu sekarang sudah tidak bisa lagi membedakan antara sapi dengan kerbau, kambing dengan domba. Ada yang tidak tahu Balikpapan itu sebuah kota. Itu bukan di Balikpapan lalu untuk ngumpet. Kalau benar bangsa kita ini, kata orang, sedang sakit, itu bukan hanya karena para orang tua, tetapi para warga usia produktif dan para kaula mudanya saja yang sudah terinfeksi berbagai macam virus, tetapi juga anak cucuku. Bayi yang masih dalam kandungan pun sudah terancam dicaplok. Mulut apa ini? Nenek, kok dicaplok mulut nenek? Hei, ini apa? Mana itu yang nulis? Ini apa?
Thank you.